Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis Lean Canvas dari PT Bio Farma Persero, di mana tempat kerja saya. Dan saat ini saya sebagai Regional Manager untuk Corporate dan Government di wilayah Indonesia Timur. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan bukti aktivitas pada setiap blok berdasarkan sumber resmi dari perusahaan. Presentasi ini saya coba susun untuk menunjukkan bahwa Lean Canvas tidak hanya relevan digunakan pada perusahaan rintisan, tetapi juga dapat diaplikasikan pada perusahaan besar yang memiliki model bisnis kompleks dan terintegrasi. Saya memilih Bio Farma karena perusahaan ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam industri kesehatan nasional. Bio Farma bukan sekedar produsen vaksin saja, uh, dan juga produsen serum, melainkan entitas life science yang memiliki peran penting dalam riset, pengembangan, produksi, distribusi, hingga layanan kesehatan. Oleh sebab itu, analisis Lean Canvas menjadi menarik karena dapat membantu memetakan logika bisnis perusahaan secara ringkas namun tetap komprehensif. Melalui presentasi ini, saya ingin menunjukkan bagaimana setiap blok dalam Lean Canvas Bio Farma dapat diisi secara argumentatif dan didukung oleh bukti aktivitas nyata perusahaan. Dengan demikian, analisis ini tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi juga menggambarkan implementasi model bisnis dalam praktek organisasi yang sesungguhnya. Pada slide ini, saya menjelaskan kerangka analisis yang menjadi dasar penyusunan Lean Canvas Bio Farma. Secara konseptual, saya memposisikan Bio Farma sebagai integrated business system, yaitu perusahaan yang membangun nilai bukan hanya menjadi melalui satu produk saja, tetapi melalui keseluruhan rantai aktivitas bisnis yang saling terhubung, mulai dari penelitian dan pengembangan, manufaktur, distribusi, hingga layanan kesehatan. Pendekatan ini penting karena apabila Bio Farma hanya dilihat sebagai produsen produk farmasi, maka analisis hanya dihasilkan uh, akan menjadi yang dihasilkan akan menjadi terlalu sempit ya. Padahal dalam konteks persaingan industri dan kebutuhan kesehatan nasional, kekuatan Bio Farma justru terletak pada integrasi kapabilitasnya. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk mengelola proses dari hulu ke hilir, sehingga mampu menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang hanya berfokus pada satu fungsi saja. Selain itu, saya juga menggunakan sumber resmi perusahaan sebagai landasan analisis, seperti profil perusahaan, halaman produk, distribusi, layanan kesehatan, riset dan pengembangan, serta annual report. Dengan merujuk pada sumber resmi, maka setiap blok Lean Canvas yang saya sajikan memiliki dasar empiris yang kuat. Secara akademik, hal ini penting ya untuk menjaga validitas, kredibilitas, dan relevansi analisis yang disampaikan. Kemudian pada slide ini menampilkan gambaran umum Lean Canvas dari PT Bio Farma Persero secara utuh. Pada bagian ini, saya ingin menekankan
bahwa model bisnis Bio Farma dibangun untuk menjawab kebutuhan kesehatan yang bersifat strategis, luas, dan berjangka panjang. Jika dilihat dari problem, Bio Farma berhadapan dengan kebutuhan nasional akan kemandirian vaksin, serum, dan produk kesehatan strategis lainnya. Indonesia membutuhkan perusahaan yang mampu menjamin ketersediaan produk kesehatan secara berkelanjutan, aman, dan bermutu. Selain itu, terdapat tantangan distribusi lintas wilayah yang sangat kompleks, terutama karena banyak produk kesehatan membutuhkan pengendalian suhu dan mutu yang ketat. Di sisi lain, masyarakat juga semakin membutuhkan layanan kesehatan yang terintegrasi, bukan hanya produk semata tentunya. Menjawab kebutuhan tersebut, Bio Farma menghadirkan solusi berupa sistem bisnis yang terintegrasi dari riset, produksi, distribusi, hingga layanan kesehatan. Nilai utamanya terletak pada kemampuan perusahaan untuk menjadi mitra sistem kesehatan secara menyeluruh. Selanjutnya, dari sisi pelanggan, Bio Farma melayani sektor pemerintah, institusi kesehatan, pasar internasional, dan masyarakat umum. Sementara itu, untuk menopang seluruh aktivitas tersebut, perusahaan membutuhkan struktur biaya yang besar dan kompleks, namun juga memiliki berbagai sumber pendapatan yang beragam. Oleh karena itu, slide ini memperlihatkan bahwa model bisnis Bio Farma bersifat sistemik, terintegrasi, dan sangat strategis. Pada slide Problem and Solution, saya akan menjelaskan keterkaitan antara masalah utama yang dihadapi pasar dengan solusi yang ditawarkan oleh Bio Farma. Dalam Lean Canvas, block problem sangat penting karena menjadi titik awal mengapa sebuah organisasi perlu hadir dan memberi nilai. Masalah pertama adalah kebutuhan Indonesia terhadap kemandirian produk kesehatan strategis, terutama vaksin dan serum. Ketergantungan pada produk impor dapat menimbulkan risiko, baik dari sisi pasokan, harga, maupun kecepatan respons terhadap krisis kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan Bio Farma memiliki arti strategis dalam mendukung kemandirian nasional di bidang kesehatan. Kemudian masalah kedua adalah kompleksitas distribusi. Produk kesehatan, terutama vaksin dan produk biologis, tidak cukup hanya diproduksi saja, tetapi juga harus didistribusikan dengan pengendalian mutu dan suhu yang ketat. Dalam konteks geografis Indonesia yang luas, tantangan distribusi ini menjadi sangat signifikan tentunya. Kemudian masalah ketiga adalah tuntutan akan layanan uh, kesehatan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam pendekatan promotif, preventif. Masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan produk kesehatan, tetapi juga layanan yang komprehensif. Untuk menjawab seluruh permasalahan tersebut, Bio Farma menghadirkan 3 solusi utama. Yang pertama, menghasilkan produk life science yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Kemudian yang kedua, menyediakan distribusi multikanal untuk segmen pemerintah, swasta, dan juga ekspor. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan produk dengan layanan kesehatan seperti imunisasi, klinik, laboratorium, serta pipeline riset. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Bio Farma tidak hanya menyelesaikan satu aspek masalah saja, tetapi menawarkan solusi kesehatan yang bersifat menyeluruh. Kemudian pada slide ini, saya menjelaskan apa yang menjadi
nilai pembeda utama Bio Farma, serta keunggulan yang sulit ditiru oleh perusahaan lain. Dari sisi unique value proposition, Bio Farma dapat dipahami sebagai BUMN life science yang terintegrasi dengan menyediakan produk kesehatan strategi nasional berstandar internasional melalui model end-to-end, mulai dari riset, produksi, distribusi, hingga layanan kesehatan. Dengan kata lain, Bio Farma bukan hanya produsen, melainkan mitra strategis dalam sistem kesehatan. Kemudian nilai ini sangat penting ya, karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjual produk, tetapi juga menghadirkan solusi yang luas dan berkelanjutan. Sementara itu, pada bagian unfair advantage, keunggulan Bio Farma terletak pada kombinasi beberapa faktor strategis yang sulit ditiru. Pertama, perusahaan memiliki mandat strategis sebagai badan usaha milik negara yang memberi legitimasi sekaligus tanggung jawab besar dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional. Kemudian yang kedua, Bio Farma memiliki pengalaman lebih dari 130 tahun sehingga mempunyai akumulasi kompetensi dan reputasi yang kuat. Kemudian yang ketiga, Bio Farma juga memiliki pengakuan global melalui status WHO PQ pada sejumlah produk, jangkauan pasar internasional, serta kapasitas produksi yang besar. Jadi, keunggulan Bio Farma tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga bersifat institusional, teknologis, dan reputasional. Inilah yang membuat value proposition Bio Farma menjadi lebih kuat dan lebih sulit disaingi. Pada slide ini, untuk customer segment dan channel, saya menjelaskan siapa saja pelanggan utama Bio Farma dan melalui saluran apa nilai perusahaan tersebut disampaikan kepada mereka. Dari sisi customer segment, Bio Farma melayani beberapa kelompok utama ya. Yang pertama adalah public sector, yaitu Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan, eh, serta ini ya, apa namanya, fasilitas layanan dalam program imunisasi. Kedua, untuk private institusional seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, dan pembeli korporasi. Kemudian yang ketiga, international market yang meliputi lembaga internasional dan mitra ekspor. Dan yang keempat adalah community atau end user, yaitu masyarakat yang menerima layanan kesehatan secara langsung. Nah, keberagaman segmen ini menunjukkan bahwa Bio Farma memiliki model bisnis yang tidak bertumpu pada satu pasar saja. Secara strategis, hal ini penting karena mencerminkan diversifikasi pasar ya dan ketahanan model bisnis terhadap perubahan permintaan pada satu segmen tertentu. Selanjutnya, dari sisi channel, Bio Farma menggunakan jalur yang sesuai dengan karakter masing-masing pelanggan. Untuk sektor pemerintah, jalurnya melalui distribusi formal ke dinas kesehatan dan fasilitas layanan. Untuk sektor swasta, melalui PBF atau distributor resmi. Kemudian untuk masyarakat, Bio Farma menjangkau melalui klinik, layanan imunisasi, kemudian laboratorium dan screening. Sedangkan untuk pasar internasional, kanal utamanya adalah jejaring lembaga global dan mitra bilateral. Dengan demikian, hubungan antara customer segment dan
channel pada Bio Farma telah menunjukkan adanya keselarasan antara target, pelanggan, dan mekanisme penyaluran nilai yang digunakan oleh perusahaan. Pada slide ini, saya menjelaskan bagaimana Bio Farma menangkap nilai ekonomi, menanggung biaya, serta mengukur keberhasilan model bisnisnya. Yang pertama, dari sisi revenue stream, Bio Farma memiliki beberapa sumber pendapatan, yaitu dari pengadaan pemerintah untuk produk strategis, penjualan kepada institusi swasta, ekspor ke pasar global, dan pendapatan dari sisi layanan kesehatan, seperti imunisasi, klinik laboratorium, dan screening. Struktur pendapatan yang beragam ini menunjukkan bahwa Bio Farma tidak hanya mengandalkan satu sumber arus kas, melainkan membangun model monetasi yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Kedua, dari sisi cost structure, industri life science memang memiliki biaya yang sangat besar dan kompleks. Bio Farma harus menanggung biaya riset dan pengembangan, kemudian preclinical dan clinical trial, serta regulatory approval, fasilitas produksi, utilities, quality control, quality insurance, penerapan CGMP, logistic cold chains, warehouse, maintenance, hingga SDM spesialis. Oleh karena itu, efisiensi di Bio Farma harus dipahami bukan sekedar menjadi penurunan biaya, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara efisiensi, mutu, keamanan, dan kepatuhan. Kemudian yang ketiga, pada bagian key metric, saya menilai bahwa keberhasilan Bio Farma tidak cukup hanya diukur dari angka penjualan saja. Perusahaan juga perlu memantau indikator strategis yang lain ya, seperti jumlah produk yang memiliki pengakuan internasional, kemudian jumlah negara atau segmen yang dilayani, kapasitas dan realisasi dosis yang dihasilkan, kemudian juga kepatuhan cold chain, ketepatan distribusi, serta kemajuan pipeline riset hingga regulator. Dengan demikian, pengukuran kinerja Bio Farma harus dilakukan secara multidimensional, mencakup aspek finansial, operasional, strategis, dan kualitas. Pada slide ini, saya merangkum keseluruhan analisis dalam bentuk hubungan antar blok Lean Canvas dengan bukti aktivitas resmi dari perusahaan. Tujuan slide ini adalah menegaskan bahwa seluruh isi kanvas yang saya sajikan tidak hanya berbasis teori, tetapi memiliki dasar empiris yang dapat diverifikasi. Sebagai contoh, blok problem didukung oleh fakta mengenai kebutuhan kemandirian produk kesehatan, distribusi yang kompleks, dan layanan preventif yang semakin penting. Blok solution didukung oleh portofolio produk, aktivitas riset dan pengembangan, serta keberadaan layanan kesehatan yang lain. Unique value proposition didukung oleh positioning Bio Farma sebagai produk life science yang terintegrasi. Unfair advantage didukung oleh status BUMN, pengalaman panjang, pengakuan global, dan kapasitas produksi. Demikian pula customer segment, channel, revenue stream, cost structure, dan key metric seluruhnya dapat dihubungkan dengan aktivitas real dari perusahaan. Slide ini juga memperlihatkan bahwa analisis yang saya susun
memiliki konsistensi antara konsep dan bukti. Hal ini penting karena dalam kajian manajemen strategis, argumen yang baik harus didukung oleh data atau aktivitas nyata. Dengan demikian, ringkasan ini menjadi penegas ya bahwa Lean Canvas yang saya buat bukan sekedar peta konseptual, tapi representasi dari model bisnis perusahaan yang telah benar jalan. Sebagai penutup dan kesimpulan, saya sampaikan kesimpulan strategis dari analisis Lean Canvas PT Bio Farma. Ada tiga. Yang pertama, Bio Farma memiliki model bisnis nilai perusahaan tidak hanya berasal dari produk ya, tetapi dari keseluruhan rantai aktivitas yang meliputi dari riset, produksi, distribusi, dan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan birokrat pada kelolaan sistem bisnis secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, keunggulan kompetitif Bio Farma bersifat uh, divisible ya, atau relatif sulit ditiru. Hal ini disebabkan oleh kombinasi mandat strategis sebagai BUMN, kemudian pengalaman panjang, sertifikasi, pengakuan global, kapasitas produksi yang besar, serta jangkauan pasar internasional. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Bio Farma menteri kesehatan. Kemudian yang ketiga, Lean Canvas ini juga menunjukkan adanya peluang penguatan ke depan, terutama pada integrasi layanan kesehatan. Perlu besar corporate dan government, serta pengembangan monetasi berbasis layanan atau service-based healthcare. Artinya, Lean Canvas tidak hanya membantu memetakan kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga uh, dapat ya, berpikir strategis untuk di masa mendatang. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa Bio Farma merupakan perusahaan life science strategis yang memiliki model bisnis yang kuat, relevan, kemudian uh, berdaya saing baik dalam konteks nasional maupun global. Ya, demikian mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan selamat pagi, salam sehat selalu.